Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghasilan beliau ini kalau tidak salah di hostnya di tempat lain di YouTube ya, itu rata-rata 80 juta per hari. Berarti satu bulan Masya Allah penghasilan beliau dari itu Ahad. adalah 2,4 miliar. Masya Allah. Waktu di zaman jahiliyah dulu. Kalau tidak salah zaman beliau belum mendapatkan hidayah ya. Nah kalau kita beli cendol 2,4 miliar, kita bisa berenang di masjid ini. Nah oleh karena itu sangat tepat sekali kita akan mendengarkan penjelasan beliau nanti. Dan alhamdulillah kami laporkan Koh Denis ini jamaah sangat membludak. 2/3 dari jamaah akhwat ya. Cuman rasa-rasanya kita lagi berada di Al-Zaitun barangkali ya. Karena jamaahnya kok rapat benar gitu ya. Nah, tapi tidak mengurangi hal-hal itu semua. Kita akan coba nanti mendengarkan penjelasan. Alhamdulillah, bentar ya, masih dibuka oleh Ketua DKM dulu, ini lagi sambutan. YouTube beliau itu sudah sangat terkenal. Saya tidak tahu berapa followernya, nanti akan disampaikan. Tapi kewajiban kita adalah jangan lupa like and share. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah. Amin ya Allah. Yang kami bisa sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu kemudian telah diberikan. Dan saatnya ini kita sambut dan simak bersama-sama siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Denis dengan tema Istiqomah Hijrah Pada Berkahnya. Berikut ini kami sampaikan profil dari pembicara kita. Nama lengkap Denis Setiawan, alamat Pekalongan Bogor, tempat tanggalnya 26 November 1991. Pendidikan Sekolah Katolik Bardiwana, kuliah D3 Telepon Universitas Bandung. Program pendidikan ada dakwah pesantren Darul Tauhid, aktivitas dakwah, materi beberapa kajian, beberapa institusi dan perusahaan, pengalaman mengajar, guru les privat untuk siswa SD SMP SMA, mat fisika kimia biologi Inggris. Guru bimbel kelas 2010-2012, pengajar taksim dan tahfiz komunitas sahabat masjid Bogor. Pengalaman wira swasta, ekspor sarang burung walet ke Thailand dan Cina 2014 hingga sekarang. Pemilik Denis Karentan Bogor, distributor tunggal Miskan Indonesia, CEO dan owner PT Air Surya Kencana, Milang 2017 hingga sekarang. Komisaris PT Mega Cipta Mutualindo 2017 hingga sekarang. Supplier Kalijati, Gabon PT Sentosa, Astra PT Sentosa Hasta Reksa 2018 hingga 2019. Kepada Bapak Manajemen kami persilakan. Baik, insyaallah. Kedengaran jelas suaranya? Sampai atas, sampai belakang? Fungsinya berdiri apa? Kan tujuannya ngaji kan, bukan ngelihat si Koko. Ya, insyaallah. Semoga Allah yang masukkan suara ini ke hatinya ya. Dan kita buka dulu ya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah. Atas nikmatnya kita dibangunkan dari mati yang sementara, tidur ya. Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dari mati yang sementara ya. Latihan itu teh Bu. Karena nanti mah nggak bangun-bangun lagi ya. Tapi justru awal dari yang selanjutnya ya. Semoga kumpulnya kita di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik, Masya Allah. Jadi wasilah kita juga dipulangkan dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Salawat besar salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnah beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal pada para asatiz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, ketua DKM, bunda-bunda, adik-adik yang masih belum ada dosanya tapi sudah menghafal Al-Quran, Masya Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Semoga jadi manfaat, jadi amal soleh. Ya. Nah, semuanya baru jadi baik, jadi berhasil, jadi sukses. Yang saya tahu mah indikatornya satu. Kalau membuat kita tambah dekat sama Allah. Udah itu aja. Dan semuanya judulnya masih ujian. Karena bukan tanpa alasan setiap kali kegiatan dibukanya dengan ucapan dari Tuan MC, kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Saya nanya waktu itu kenapa enggak yang lain disebut? Emangnya punya duit gak nikmat Pak? Punya jabatan gak nikmat? Badan sehat gitu? Ya. Nah ternyata setelah dipikir karena memang iman dan Islam itu gak punya potensi jadi dosa. Ada gitu orang berimannya benar, berislamnya benar, malah jadi dihukum sama Allah, enggak. Malah terselamatkan. Tapi kalau sehat bisa jadi dosa? Bisa Bu, maling sehat-sehat Bu. Kalau enggak sehat dia enggak bisa nyuri. Terus ada orang yang tergelincir karena hartanya, karena jabatannya, Insya Allah ya. Nah, karena alhamdulillah ini sedang menjadi ujian satu sama lain. Datang ke sini, sayanya jadi ujian bagi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang hadir juga lagi diuji. Kalau datangnya niatnya hanya untuk ngaji, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi pahala tidak? Betul, nggak rugi sama sekali. Kapan baru rugi? Kalau tujuannya belum Allah, nggak tambah dekat sama Allah. Nggak datang, udah keluar bensin, mulai ya. Datang, duduk paling depan percuma, nggak dapat selfie, itu dia. Rugi Bu, ngerasanya rugi karena indikatornya belum Allah pasti rugi, ya. Buat yang bicara, kapan jadi kebaikan ini teh? Kapan ngaji ini sukses? Kalau ikhlas weh, ya. Kalau gara-gara makin tambah banyak yang datang malah jadi tergelincir, terlena hatinya, lupa bahwa ada orang nyebutnya viral lah atau popularitas. Aslinya mah cuman alat ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan ngenalin Allah ke semakin banyak orang. Mumpung ada yang dengar, ya. Daripada gimana ya? Dapun tanda saya nggak request, nggak pesan pengen terlahir seperti apa. Tapi daripada jadi playboy syariah ya, mendingan ngajakin orang ngaji weh ya. Pidosaeun kayak gini teh ya. Maka ya semuanya jadi ujian ya. Baru jadi baiknya kalau tambah dekat sama Allah. Dan ngajinya sekali lagi baru berhasil kalau sepulang dari sini tambah dekat sama Allah. Bisa jadi ada yang masih siap-siapin dagangannya, tapi karena pengeras suara jadi terdengar suara dari masjid ini. Beres pengajian, dia yang tambah takwa. Berarti dia yang sukses ngajinya. Daripada yang sudah berada di masjid ini, terus ngerasa, apa sih itu engkongko, biasa jualan handphone, kata Pak DKM. Ya. Tapi
terus ngerasa udah pernah dengar semua materinya basi, pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti ada yang harus diperbaiki ya. Enak kalau tujuannya kepada Allah ya. Ngaji ini tadi ya, kalau tujuannya dapat amal soleh, nggak mungkin nggak jadi amal. Setiap hurufnya juga jadi ada ganjaran pahalanya di sisi Allah. Tapi kalau niatnya, bacaannya bagus, ininya anak-anak ini soleh soleha semua, udahlah lempengin aja ya, ke Allah aja. Latihan lagi ya, Bu. Udah pada, ini berarti udah nikah semua kan Bu? Belum? Kok ibu yang jawab belum? Ada yang masih jomblo, yang jomblo angkat tangan. Hah? Bentar dulu. Bu, bentar ya. Tolong bedakan jomblo dengan janda Bu ya. Iya sih sama-sama single betul ya. Tapi yang maksud saya teh yang belum nikah, dan saya nanya ini bukan pengen nafkahin ya. Maksudnya ya semoga, karena nanti menentukan bahasan kajian kita gitu maksudnya ya. Dan semoga Allah anugerahkan jodoh yang soleh ya. Insya Allah. Jadi alhamdulillah. Ibu misalkan punya suami, Ibu. Yang punya suami ini di WA lah sama suaminya. Sok latihan ya. Suaminya teh WA is istri. Ya. Ada apa suami? Jangan suuzon dulu Ibu. Ya. Uang belanja dinaikkan ya berapa? Ya 20 juta deh. Misalkan ya. Belum beres ya. 20 juta tuh insya Allah per minggu Bu. Gampang ya Pak nyenengin ibu-ibu. Tinggal dikasih khayalan doang loh itu. Ya. Makanya suka drama ya enggak? Insya Allah. Bu, uang belanja naik nikmat bukan? Kan tadi dibilang ujian. Ya. Ulangi, uang belanja naik nikmat bukan? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Bisa jadi nikmat, bisa. Kapan? Kalau membuat kita tambah dekat sama Allah. Itu ya. Kalau misalkan uangnya tambah banyak terus tambah maksiatnya, bukan nikmat ya. Orang ada pengen maksiat Bu, bisa gak jadi maksiat karena gak punya duit Bu. Berarti bisa jadi gak punya duitnya itu pertolongan Bu dari Allah. Mudah kan bagi Allah masing-masing nih setiap manusia yang ada di planet bumi ini ya, setiap individunya dikasih masing-masing 10 triliun sama Allah. Mudah gak bagi Allah? Mudah, dan tidak akan mengurangi kekayaan Allah meskipun hanya seperti sebutir pasir dari luasnya padang pasir. Gak akan mengurangi. Terus kenapa gak dikasih semua kok? Justru Allah tahu ada hamba yang dikasih harta kebanyakan cilaka dia. Ya, ditolong. Nih ya, sampai ditanya waktu itu. Kok kalau Allah segitu hebatnya kenapa gak dikabul permintaan semua orang? Contoh. Semuanya pengen sehat? Pengen. Kira-kira manusia sedunia pengen sehat semua? Tentu pengen sehat. Tapi kalau dikabulin semua permintaan orang jadi masalah baru. Ya. Coba satu dunia sehat semua. Bangkrut rumah sakit. Ada dokter di sini pasti jadi pengangguran nanti. Apoteker, apotik udah pada tutup semua. Fakultas kedokteran tidak laku, mungkin diobral, ya, bukan jadi yang paling mahal lagi. Iya, masjid ini mungkin tidak akan ada karena nggak ada yang mau jadi tukang ngebangun. Ya. Dan mungkin se-Bekasi Raya sudah jadi gunung sampah semuanya karena nggak ada yang mau jadi petugas kebersihan. Ya, Masya Allah. Bapak udah pada gondrong semua, nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Repot Bu, ya beneran. Jadi justru adilnya Allah, silakan mau jadi apa aja, selagi nurut sama yang punya dunia, punya hak kita untuk dibahagiakan. Tapi mau jadi apa aja, punya apa saja, tapi nggak nurut sama yang memberikan itu semua, sama yang punya segala-galanya, soklah lihat. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Nah, pernah ngelihat yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang istrinya udah cantik masih selingkuh?
Gak usah ngegas Bu ya, tenang. Tenang. Kan bukan ngebahas suami ibu ya. Suami ibu mah soleh semua insya Allah. Ya. Insya Allah. Jadi gitulah ya ujian weh. Ujian aja. Kapan semuanya bisa jadi kebaikan kalau jadi tambah dekat sama Allah. Ya. Dan tadi dapat amanahnya temanya tentang hijrah. Selagi juga memang masih rangka bulan Muharram dan juga kita tahu awal penentuan bulan Muharram itu kan akhirnya diambilnya dari sekian banyak peristiwa, tapi yang terpilih adalah peristiwa hijrah. Faktanya dulu ya, faktanya dulu. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti mati tidak, pasti ngadap ke Allah tidak. Jadi kan aslinya pasti ke Allah juga ya. Tinggalkan pilihannya dua. Mau datang dengan sukarela atau datang dengan dipaksa. Ya. Beneran. Masalah semua punya. Pertolongan semua butuh. Bahagia dan tenang semua pengen. Kalaupun ada yang bisa mendapat itu semua, itu karena hartanya atau karena Allah? Karena jabatannya atau karena Allah? Nah tadi kita udah lihat ya, pernah ngelihat yang kaya masih stres, pernah ngelihat yang punya jabatan masih nyuri dan yang lain-lain. Terus ketika udah tahu bahwa ujung-ujungnya kita pasti buntu, pasti nyari ke Allah lagi, tapi masih belum mau nyari dengan sukarela, datangnya malah pengen dengan dipaksa. Kan terasa tidak bijak. Sedangkan yuk kita lihat. Sahabat itu, kalau saya bilang sahabat Nabi itu bukan berarti teman satu grup WA-nya Nabi ya Bu ya. Bukan. Secara dalam ilmu syar'i ya disebutkan bahwa syaratnya 3 sahabat itu. 1, sejaman sama Nabi. 1 zaman hidupnya. 2, pernah ketemu langsung sama Nabi meskipun cuma sekali seumur hidup. Ya. 3, beriman kepada Nabi sampai orang itu wafat. Sampai beliau wafat. Maksudnya sampai si sahabat ini wafat. Jadi kalau pernah ketemu 1 zaman tapi tidak beriman. Contoh Abu Jahal bukan sahabat. Ya. Kalau sejaman beriman kepada Nabi sampai wafat tapi ketemu sekalipun gak pernah. Contoh Uwais Al-Qarni berarti bukan sahabat. Jatuhnya tabi'in. Ya. Maka seperti itu. Nah ini sahabat. Kalau kita lihat yang dari golongan yang sepuh-sepuh. Amat sangat sedikit, paling cuman Abu Sufyan yang kita semua kenal. Ya, tokoh-tokoh besar yang sebelum itu, Walid bin Mughirah, pentolannya Quraisy, ya, Abu Jahal dan lain-lain. Mohon maaf ya, mati kafir semuanya. Ya. Tapi anak-anaknya yang sama-sama kafirnya dulu, ya, anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah. Ya. Semua sepakat para ulama menyebutkan beliau sahabat Nabi dan juga kita dianjurkan mengucapkan semoga Allah ridha kepada beliau radhiyallahu anhu ya. Padahal bapaknya coba Ikrimah bin Abu Jahal, Masya Allah. Ya. Walid bin Mughirah anaknya siapa? Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid bin Mughirah. Satu-satunya manusia yang nyaris mengalahkan Nabi dalam peperangan, ya Khalid saja. Tapi setelah masuk Islam, malah menjadi Syaifullah, pedangnya Allah. Sehingga pelajarannya adalah yang pada hijrah. Walaupun waktu itu mereka bersyahadat ya. Karena banyak sahabat itu dulu ya ada yang menyembah berhala ya dan yang lain-lain. Jadi ketika masuk Islam mereka bersyahadat. Bahkan Umar juga bersyahadat. Kalau kita terlahirnya Islam gitu ya. Jadi mungkin disebutnya bukan jadi mu'alaf, tapi hijrah. Ya. Tapi kalau nyari Allahnya mulai dari usia muda, pada jadi orang, beneran. Ya, pada jadi orang kalau misalkan nyari Allahnya dari awal. Ya, tapi kalau nyarinya di entar-entar, entar aja. Ya, enten, keburu mati duluan kebanyakan. Yang kafir-kafir yang tadi ya, yang dari golongan tua. Meskipun pertanyaannya kayak gini, kok kalau misalkan kita maksiat 60 tahun, tobat sehari sebelum mati diampunin gak? Diampuni. Maha baiknya Allah punya hak mengampuni dosa sebesar apapun. Yang punya surga, punya neraka, punya hak ngampunin Allah kok. Ya. Kalau tobatnya tobatan nasuha. Tapi pertanyaannya kan satu, siapa yang janjiin kita masih ada waktu sampai umur 60? Ya. Ini yang lagi ngomong 5 menit lagi juga gak tahu. Ya. Beneran.
Karena Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat, Masya Allah. Beliau bilang kayak begini, semua orang adalah tamu, semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu, ya pasti pulang, nggak mungkin nginep selamanya di rumah ibu ya. Namanya titipan, ya tetap aja bukan punya kita, harus kembali, harus dikembalikan, ya. Karena kalau titipan tidak dikembalikan, jatuhnya kita utang, ya. Dan utang kita tahu seperti apa konsekuensinya setelah kematian, ya. Maka terus apa yang tersisa ketika semuanya udah pergi dan semua titipan sudah harus dikembalikan. Ya. Maka yang paling penting, udahlah, jadi amal aja, jadi tambah dekat kepada Allah. Nih ya, orang nanya lagi biasanya, kok kalau semuanya Allah yang nentuin, ngapain kita capek-capek ikhtiar? Nih jualan nih, kalau yang nentuin orang itu mau beli atau enggak itu Allah, ngapain saya capek-capek nawarin? Ya. Nih kampanye nih, kalau misalkan yang nentuin kepilih itu Allah, ngapain saya capek-capek kampanye misalkan. Dokter nih, kalau yang nentuin sembuh itu Allah, ngapain saya tengah malam ditelepon ke UGD masih mau datang ngobatin orang? Kan yang nyembuhin Allah. Kata pasiennya, buang-buang waktu dokter mah. Kan bukan dokter yang nyembuhin. Nah buat apa nih kita ikhtiar? Bapak nyari duit setiap hari, banting tulang. Karena memang tukang daging ya, jadi mau banting-bantingin tulang. Misal ya. Terus ngapain capek-capek? Tujuannya ya satu lah, yang paling utama. Agar jadi amal soleh. Ulangi, agar jadi. Tadi dulu gimana kok itu maksudnya? Biar lebih mudah diresapinya, pakai contoh ya. Misal kita hidup jadi manusia yang setiap keinginannya dikabul. Jangankan ngangkat tangan, baru ngelamun udah dikabul sama Allah. Misal, tapi tidak ada satupun tindakan, ucapan, perbuatan yang jadi amal yang Allah terima. Punten, berarti meninggal bawa apa? Pegel bak-bak di dunia gitu. Beneran akhirnya jadi kaya, beneran akhirnya jadi viral, beneran akhirnya punya jabatan, tapi gak ada yang jadi amal, meninggal bawa apa berarti? Pegel di dunia. Ya. Atau bandingin sama orang yang kedua, seumur hidup ini orang lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan seluruhnya jadi amal soleh Allah terima. Meninggal, dia tuh bisa jadi paling banyak bekalnya, paling enak. Padahal di dunia dia yang diremehin, dia yang dicaci, dia yang dihina. Jadi kalau udah yang jadi tujuannya itu, enak. Pantesan saya dulu mikirin ya, dulu ngiranya tuh bahagia punya duit banyak di Thailand itu. Ya. Meskipun di sana pun ternyata banyak yang lebih besar lagi penghasilannya. Ya. Tapi waktu itu mikir entah kenapa mereka lebih depresi, lebih stres, kecanduan obat tidur, nggak bisa tidur kalau nggak minum obat tidur. Wah menderita lah. Akhirnya makanya larinya ke obat-obatan dan lain-lain. Ya. Kenapa mereka yang katanya sudah punya semua hal yang menurut orang sumber kebahagiaan, nggak senang-senang juga, nggak bahagia juga. Ya, karena dari awal yang dikejarnya bukan Allah. Kalau udah yang dikejarnya jadi amal, sok dia mau ngapain aja. Pantesan dulu para orang yang udah soleh asli ya, entah nabi, sahabat, atau ya tokoh siapapun yang solehnya soleh beneran ya pahala udah banyak, dosa juga insya Allah terampuni, kalau ada pun insya Allah lebih sedikit daripada yang sedang berbicara. Tapi ujian lebih berat daripada orang kebanyakan. Tetap jadi orang baik gitu. Gak ada yang nyesel, gak enak jadi orang soleh tahu gitu maksiat lagi aja. Gak ada nabi yang berkata, ya Allah segini-gini amat ujian jadi nabi nyesel ngambil lowongan jadi nabi misalkan. Ya. Dakwahin umatnya dicaplok ikan paus. Nabi Yunus ya. Ada yang dibuang oleh saudara kandungnya ke dalam sumur ya, salah enggak ya. Tapi gara-gara itu malah jadi ada jalur garis takdir jadi petinggi besar di Mesir ya. Kalau nggak dibuang oleh saudaranya, masih barengan dengan mereka, ya mungkin beda lagi takdirnya. Ya. Panik, anaknya pengen dibunuh sama rajanya, karena rajanya dapat info kamu nanti bakal digulingkan oleh pemuda dari Bani Israel. Ya udah bunuh semua bayi laki-laki. Kalau dibunuh semua habis dong nanti yang kerja.
Ya udah setahun bunuh, setahun enggak. Kebijakan yang aneh ya, namanya Firaun. Ya. Makanya Nabi Harun gak dikejar-kejar karena lahirnya di tahun yang tidak dibunuh. Giliran Nabi Musa lahir, ya Allah, baru dia lahiran, dapat info semua bayi laki-laki harus dibunuh. Ya. Minta tolong sama Allah, mesti gimana? Dapat petunjuknya, buang ke sungai. Kalau kita yang dapat perintah, punten coba ulangi, buang ke sungai. Tapi ya sekali lagi ya, gara-gara dibuang ke sungai itu, akhirnya diangkat anaknya sama siapa? Istrinya Firaun. Ya. Dan ketika akhirnya pengen diberi susu, bayi Musanya nggak mau disusuin sama siapa-siapa. Kakak perempuannya udah ngikutin, ngeliatin dari jauh. Info teh ya, saya tahu yang dia pasti mau nyusu. Mana? Panggil ibu tersebut. Panggil, iya lo mau. Ya iyalah ibu kandungnya. Tapi gara-gara dibuang ke sungai itu, beliau menjadi satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya sendiri, tapi digaji pakai uang negara. Fasilitas, aduh di istana kejauhan, bisa nggak saya bawa pulang? Oh bisa, diantar. Kalau zaman sekarang udah ada plat merah, diantar kayaknya mampu. Ya, Insya Allah. Cuman dulu makan belum pakai plat-platannya, belum ada STNK malah. Ya. Gak usah mikirin pajak. Ya, Insya Allah. Enggak, jangan alergi sama yang pahit-pahit. Ya, punten. Kenapa mungkin berat ninggalinnya hijrahnya? Dulu kata kami selalu diingatkan, entah ketika hidup masih selalu terasa berat, sedih, atau kita alergi sama yang namanya kepahitan-kepahitan, alasannya harus berani nampar diri sendiri. 2 katanya. 1, mungkin kitanya aja terlalu cinta sama dunianya. Atau 2, ya mungkin kita belum pengen surga kali. Ya. Padahal tidak ada satu kepahitan pun yang Allah sia-siakan. Ujung-ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat di sisi Allah. Nggak ada lagi, itu doang. Ibu diselingkuhi, sakit hati tidak? Sakit ya, udah nemenin dari nol, giliran dia sukses, nikahin perempuan yang seumur anak kalian. Masya Allah. Udah kayak film Azab Indosiar itu Bu. Ya, Masya Allah. Sakit hati jelas, namanya dizolimi ya. Tapi kalau gara-gara itu ternyata tambah dekat sama Allah, tahajudnya jadi gak pernah bolong, mulai taklim, bahkan mulai belajar ngaji, akhirnya Allah berikan kemampuan jadi bisa lancar, bahkan ngajar, bahkan malah jadi menghafal, lalu didakwahkan dan diamalkan. Masya Allah. Bisa jadi ketika nanti wafat dalam keadaan lebih terhapuskan dosanya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia gak usah disuruh selingkuh Bu ya. Abang selingkuh dong, biar saya dapat penggugur dosa. Enggak gitu konsepnya bos ya. Insya Allah. Enggak rugi ya. Meninggal masih lebih muda gara-gara kanker atau gara-gara penyakit lah apalah ya. Ya Allah, teman-teman mah masih bisa main, saya harus udah kena penyakit. Tapi gara-gara itu dia jadi terjaga, gak bisa ngelakuin dosa, udah kena sakit ya. Ya udah, lebih terjamin. Ini contohnya, tahu buku Iqra? Tahu buku Iqra? Siapa yang di sini bisa ngaji atau anak-anaknya jadi bisa ngaji karena buku Iqra? Angkat tangan. Tahu buku Iqra? Banyak ya. Warnanya hitam. Dulu ada 6 jilid dipecah, sekarang kebanyakan disatuin. Ada foto kiainya tuh di belakang. Nah, siapa namanya? Salah satu adab dalam baca kitab mesti tahu nama ini. Ada fotonya di belakang, pegang tongkat, nama beliau Kiai Haji As'ad Humam. Ulangi, Kiai Haji As'ad Humam. Ya. Kok kenapa jadi bahas beliau? Cetakan buku Iqra yang tercetak secara resmi ya, yang terjual secara resmi 150 juta kopi terakhir baca. Berapa kopi? Bayangin beliau wafat dengan membawa transferan pahala dari 150 juta orang baca Al-Quran, pahalanya ngalir ke beliau. Dan itu baru cetakan resmi, belum bajakannya. Indonesia teh ya. Insyaallah. Kalau itu bajakan dan si pembajak yang gak izin, tetap jadi pahala jariah gak buat penulisnya? Tetap lah. Mau dibajak kayak gimana juga, mau versi PDF kayak, mau versi bajakan kayak. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, satu TPQ satu Iqra.
isinya bisa 30 anak. Wah, berarti lebih besar lagi pahalanya. Terus kenapa kok sekali lagi tentang beliau? Beliau kenapa megang tongkat? Dari umur 18 tahun udah gak bisa jalan. Lumpuh. Ya. Mau milih apa? Marah kepada takdir Allah. Seperti bagaimana iblis marah ketika diusir dari surga. Malah nyalahin Tuhannya. Malah nyalahin Allah. Karena engkau yang jadikan aku sesat ya Allah. Kalau ada takdir terus malah nyalahin yang ngasih takdir. Kelakuannya iblis itu zaman dulu. Ya. Karena teman-teman umur 18 tuh umur lulus SMA Bu ya. Umur asik-asiknya main, umur lagi wah cinta membara ya enggak? Pemudi lagi asik-asiknya berenergi lah. Tidak ada habisnya itu tenaganya. Tahu-tahu harus lumpuh. Mau maksiat jadi nggak bisa. Nggak lumpuh, nggak bisa kemana-mana. Mau nyalahin takdir Allah. Nggak mungkin Allah dengan sengaja zolim. Terus mesti gimana? Ya mungkin beliau tidak disebut sebagai seorang yang ahli tafsir, ahli hadis. Tapi apa itu yang diketahui? Huruf hijaiyah. Ya tahu ditulis sudah. Ya. Tapi kalau niatnya sudah benar, Allah langgengkan niatnya. Sampai sekarang jadi pahala jariah luar biasa. Enggak cuma di Indo bang ternyata itu. Nyampe ke Malai juga ada buku Iqra. Ya, Masya Allah. Jadi enggak alergi ya sama yang buruk-buruk, yang pahit-pahit. Karena ya gitulah intinya mah bahwa baru semua bisa jadi kebaikan asli. Asal satu syaratnya, jadiin jalan tambah dekat sama Allah. Kalau belum kepada itu rugi. Surveinya sederhana lah gini aja. Apa kita punya keinginan? Jawab punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai sekarang lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus kenapa masih lebih gampang sedih, ngeluh, kecewa? Kan lebih banyak kejar yang kita suka. Ya. Sedangkan tadi ya orang-orang yang udah mengejar yang Allah suka, lebih enak gitu hidupnya. Mau dijahatin kayak gimana? Udah berbuat baik dia jahat. Kok gak marah? Kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim saya yang dihukum? Ngaco kamu mah ya. Tapi kan kamu jadi korban kejahatan. Saya mah bakal mati. Cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga. Dosa cuma 1. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma 1. Banyak. Terus saya ke surga pakai apa? Sholat lupa rakaat melulu. Sujud sambil nguap. Ya, istighfar jarang. Sedekah diirit-irit. Terus saya perlu penggugur dosa kan buat ke surga. Tahu-tahu dia memfitnah. Lumayan gugur. Makanya pengen nganterin kue bolu nih ke dia. Ucapan tanda terima kasih. Oh gitu. Tapi kan kamu jadi digali-gali aibnya. Coba lihat. Orang kalau ngegali-gali aib kita begadang Bu. Kurang makan, kurang tidur. Tipes dia besoknya Bu. Ya. Orang yang ngakunya cinta sama kita aja gak segitunya tuh relain waktunya. Dia nyampe begadang, nyampe tipes, ya nyari foto ibu yang di Facebook yang paling lama, yang masih culun ya, foto di Instagram. Tapi kan jadi disebarin ke orang-orang. Kita baru bisa jadi baik kalau dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Ya, masa nyari tepuk tangan melulu. Nih, kita jadi tambah baik karena selalu dipuji meskipun salah atau karena dikoreksi. Berarti perlu ada yang ngoreksi kan. Meskipun mungkin caranya tidak yang kita sukai. Ya. Tapi kan orang jadi ngehina. Apa sih yang orang hina? Dia paling cuman bilang, si Dennis tuh banyak omong tuh. Allah cuman buka 1 aib saya. Dia gak tahu saya gak cuman banyak omong. Banyak utang, banyak cicilan, lain-lain. Ya, misal ya. Kehinaan yang mulut orang sebut lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Allah tahu ini diri ini pas sendirian pernah ngapain aja. Ya. Enggak dibongkar sama Allah. Paling cuma dibongkar sedikit. Ya. Lagian emang kalau dihina kejadian gitu. Misal dikatain, Dennis monyong kamu. Apa mulut saya langsung mancung? Gini aja Bu. Satu dunia ngatain gitu Bu. Mulut mereka yang mancung. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah kan? Susah ya. Tapi kan akhirnya kamu udah nolongin dia malah jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka. Biar Allah suka.
Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Tapi kan kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Nah hidup teh, insyaallah. Stok kue bolu Bu ya di rumah. Jadi ntar kalau ada yang fitnah, ada yang nyaci, enggak, bagi-bagi. Enggak harus bolu sih ya, apa aja ya. Kalau pabrik motor ya sediain motor, bagi-bagi ya. Apa ya? Tapi asli nggak rugi lah. Terima aja, nggak mungkin. Yang bahkan bisa jadi gara-gara yang pahit itu tadi kita tahu tambah dekat sama Allah. Bu, saya belum survei di Bekasi, mau tanya dulu nih ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi Bu, gak bisa mundur lagi ya. Tidak perlu repot menjelaskan, ih si Koko mah gak tahu. Ibu waktu muda pakai seragam SMA, lucu gitu ya. Ibu mau lebih lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Datang ke sini ya. Aduh itu sih Ibu. Ya, pengen ngetawain takut kualat ya, nggak diketawain mubazir. Ada lagi Bu tentang ibu-ibu ya, Bu, ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali Bu? Enggak berapa kali gitu ya. Terus kok sekali, tetap aja 3 kali. Belum timernya ya nggak? 5 detik nungguin gitu ya. Insya Allah. Kita coba tes ya, biasa ini foto, saya tanya, ini mas survei. Ibu foto 10 orang, yang 9 senyumnya udah sempurna. Tapi ibunya merem sendiri, diulang gak? Suaranya sama, ya. Oke diulang, 10 orang yang sama, yang moto sama, sudutnya sama, tempatnya sama. Ya. Yang kedua fotonya, yang 9 merem, sekarang ibu cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Ya. Saya mah kasihannya sama yang motoin. Mas tolong jangan gendut ya. Itu gimana? Yang makan banyak dia, yang diomelin yang moto. Suka licik sih. Ya. Ya gitu lah ya. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Ibu pergi seharian jalan-jalan foto-foto gak Bu? Nyampe rumah dicek dong di handphone. Ternyata dilihatnya ada 273 ya foto teh. Misal ya. Itu diposting semua gak Bu, diupdate? Enggak kan? Berarti harus diseleksi dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Jelek. Meskipun di foto itu teman-teman ibu udah cantik semua Bu. Insya Allah, pantesan sering berantem ya. Insya Allah. Ya gitulah, gak apa-apa lah. Tapi dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleha ya. Coba Bapak pengen ngelahirin kan gak bisa Pak. Tetap aja harus sholat Ibu. Kata orang laki-laki lebih kuat Pak. Tapi potensi paling sakit laki-laki katanya cuma patah tulang. Tapi kalau wanita melahirkan ya. Dulu kata orang medis pernah cerita dia. Melahirkan itu kalau diindikasi skala rasa sakit. Melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit dari patah tulang. Tapi siapa di sini yang udah ngelahirin lebih dari 1 kali? Luar biasa ya. Laki-laki suruh ngelahirin kayaknya gak akan kuat Pak ya. Masa mau sesar kayak mau apa tetap sakit Masya Allah. Ya. Bahkan banyak yang sebagian dari mereka tuh ketika hamilan pertama, lahiran pertama. Amit-amit saya emang gak mau lagi gitu ya. Tapi tetap ya. Tahu-tahu isi lagi. Ya. Masya Allah. Kuat luar biasa wanita. Makanya saya merhatiin kok setiap film azab pemeran utamanya wanita. Berarti kuat semua wanita itu ya. Alhamdulillah. Ngomongin film azab Bu, saya mau tanya ya. Ini mah renungan aja. Kalau di Jepang kan banyaknya film porno Bu ya. Mohon maaf. Karena di sana itu orang tuh pada gak mau nikah. Kalau di Korea kebanyakan filmnya drama romantis. Karena di sana itu perceraian tinggi. Jadi dibikin pernikahan tuh indah banget gitu ya. Kalau di Indonesia kenapa banyaknya film azab ya Bu ya? Nah gak usah dijawab lah itu. Ya. Insya Allah. Tapi bismillah ya. Kalau sudah ayahnya yang solih masih ada peluang
Anaknya ada yang belum tentu soleh. Nabi Nuh alaihissalam anaknya kena air Kan'an ya. Tapi kalau sudah ibunya yang sudah solihah, insya Allah istrinya Imran, Hana solihah. Anaknya Maryam solihah. Maryamnya solihah, ya anaknya Nabi Isa alaihissalam, Nabi. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi solihah. Putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha solihah. Fatimahnya solehah, anak-anaknya Hasan, Husain, Masya Allah, solehah semua. Soleh semua, ya. Masya Allah. Sila ya, meskipun pengajian katanya banyakkan ibu-ibu, tapi kalau ibu-ibu kita solehah semua, insya Allah jadi generasi ke depan. Alhamdulillah. Udah ya, cari Allah, suka tidak suka, izin, karena memang salah satu bagian yang paling banyak diceritakan di podcastnya ya, salah satunya perjalanan yang di sana. Tapi memang pelajaran yang kami lihat di sana sekali lagi adalah diperlihatkan dan diizinkan merasakan semua hal yang menurut diri yang bodoh ini waktu itu adalah sumber kebahagiaan, tapi ternyata enggak juga. Ya. Karena sampai akhirnya kami di sana berkesimpulan kayak gini, kalau ada orang segitu ngoyoknya berusaha pengen jadi orang kaya, alasannya mah cuma satu, belum pernah kaya, udah gitu aja. Ya, beneran. Kalau udah pernah ngerasain kaya yang beneran kaya, enggak gitu, biasa aja, udah sama aja. Makannya juga nggak harus yang enak-enak. Kalau misal makan yang mahal ya karena doyan aja, bukan karena harus jaga gengsi, enggak. Tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin sama aja, cuma 5 cm bedanya. Ya. Begitu udah lewat sini emang rasanya beda. Tetap aja Bu, yang paling sama satu, keluarnya sama-sama bau. Ya. Ada gitu, ini makanan mahal banget sih kok. Oh iya dong, kan keluarnya wangi. Enggak, tetap bau. Ya. Kendaraan, kaleng ya tetap ya. Ya ada sebagian yang mereka beli karena memang bahwa sebagian orang ngelihatnya dari penampilan dan apa. Tapi udah yang mereka kejar. Akhirnya ada yang kebeli Alphard. Alphard mah gak keren kalau nyetir sendiri, harus ada yang nyetirin. Jadi sebetulnya kita beliin mobil buat si bapak supir itu. Ya. Uang banyak, beli apa lagi? Bikin villa, beli villa. Sebetulnya buat siapa? Buat si Mamang sama si Bibi. Nikmat itu setiap hari. Berenang tiap hari ya gak? Lari-larian di film, kayak film India di taman. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa? Villanya kan gede. Tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Coba yang punyanya. Belum tentu setahun sekali datang. 2, gak bisa diaku, gak bisa pakai nama sendiri, ntar ketangkap KPK. Ya. 3, mesti bayar gaji si Mamang sama si Bibi, belum maintenance kolam renang, aduh mahal ya. 4, dihisap, repot ya. Gitu udah ya, sama aja rasanya ya. Dan udah nggak akan dibawa juga, itu mah semua kita udah tahu ya. Tapi ya mungkin penasaran ya, belum pernah ngerasain pegang segitu makanya pengen ya. Karena kalau penasaran, kalau udah pernah ya cuman oh gitu, udah ya. Sama ibu pegang handphone terbaru seneng gak Bu? Dibeliin handphone, baru balas WA sekali dipoles ya, lebih glowing daripada wajah sendiri. Tapi udah dipakai 5 tahun, nah gitu ya, hilang rasanya ya. Tapi bandingin dengan kebahagiaan yang pernah kami rasa, oke, beli barang yang kita sukai beneran ada rasa senangnya, tapi bisa bosen. Tapi bahagia yang pernah didapat, misal insya Allah kita udah ikut Ramadan berkali-kali ya. Dan Ramadan itu berkahnya terasa sekali. Orang bilang dolar naik, ekonomi sulit ya. Resesi 2023 katanya. Tapi sekarang udah nyampe tengah tahun lewat juga. Gini aja ibu masih makan, tambah gemuk malah ya. Dengan segala macam kepahitannya katanya. Tapi lihat Ramadan, enggak, makanan berkelimpahan, enggak cuma di masjid ini, di mana-mana. Ya, berkelimpahan masjid, makanan dibagikan, semua saling berbagi ya. Dan enggak ada laporan yang setelah beres Ramadan berapa juta orang dilaporkan jatuh miskin gara-gara berbagi makanan di Ramadan. Enggak ada, Bu, enggak pernah dengar berita kayak gitu. Ya. Enggak ada. Dan ketika udah dibagiin semua, kadang ada satu acara kita, ya Allah, ini udah kenyang, tapi kata tuan rumahnya, bungkus bawa, ya Allah, di rumah tinggal sendiri, nanti juga kayaknya nggak akan sahur, udah saking kenyangnya langsung puasa aja. Ya udah,
bawa aja karena nggak enak nolaknya. Nyampe lampu merah, kelihatannya ada yang lebih butuh, berhenti sebentar, kasih. Pak, punten, ini ada makanan sedikit titipan. Masya Allah ade, terima kasih. Bapak kira malam ini gak akan makan, tapi ya Bapak gak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang balas ya, dimuliakan, diganjar dengan rezeki yang berkah, dilancarkan segala karirnya. Pas ngerasain itu teh, kok seneng ya? Apa sih yang saya kasih? Sesuatu yang bakal dibuang dan jadi sampah demi Allah. Nyampe rumah udah mau makanan yang gak doyan, di rumah gak ada yang makan, besok udah pasti basi, pasti kebuang. Tapi dikasih ke orang dan harganya murah kalau dihitung cuman 15.000 satu bungkus. Tapi bisa ngebuat orang segitu, ngedoain segitu tulusnya. Dan jujur, didoain kayak gitu dengan hati yang tulus, seneng gak Bu? Sepanjang jalan cengar-cengir, udah saya mah sendiri, ya Allah si Bapak teh meni ikhlas ngedoakeun, Masya Allah. Kenapa rasa bahagianya beda dengan rasa ketika akhirnya nabung, kebeli mobil baru, kebeli rumah baru, kebeli handphone baru. Iya ada rasa senangnya, tapi kok basi ya? Kadang ada yang baru beli handphone, seneng pas di tokonya, nyampe parkiran udah bete lagi Bu. Rilis hari ini handphone terbaru, lebih murah dari yang kamu beli dan spesifikasinya lebih bagus. Aduh hanjakal, mana nyicilnya masih 2 tahun. Repot ya. Ada yang langsung kesel. Tapi kalau senangnya dari tadi ya, meletakkan kebahagiaan di atas orang, makanya mungkin bedanya itu bahagia yang Allah ridho dengan bukan berarti masalah hidupnya langsung hilang, mati nggak masalah. Punten bisa jadi tambah banyak masalah. Tapi pertanyaan hidupnya sudah berubah. Dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Tuh, saya sampai jam berapa Pak? Ini pas 9 kan? Insya Allah. Baik insya Allah ya. Enggak sedikit tapi mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil, dan jika ada kebaikan pun tidak ada kebaikan pada diri ini. Kalau bisa membuat hati tambah tenang, berarti kita baru saja membuktikan firman Allah saja. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Bukan karena yang bicara, ini dari tadi kita sedang ngomongin Allah. Ngomongin Allah jadi ingat Allah. Jadi kalau ingat Allah hati menjadi tenang. Jadi sama sekali yang bicara gak bisa apa-apa. Ya. Dan tadi kita sudah sepakat menjaga niat. Karena kalau niatnya ketemu si Koko, ketahuilah si Koko ini tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan menyelamatkan orang lain, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Ya. Maka semoga kita semua pulang dari sini dalam keadaan hatinya tambah takwa kepada Allah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kembalikan dulu kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Oh izin memberikan pertanyaan ya. Ada hadiahnya Bu. Ya, bertanya. Tadi aja ya. Tadi saya nyebut yang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu surat apa, ayat berapa? Kalau ada handphone bisa googling siapa yang paling cepat. Oh ini Ibu udah jawab. Ya. Oh bukan, kurang tepat yang ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukan surat Asy-Syura. Azan Ibu. Hah? Iya, surat 13 ayat 28. Betul. Baik. Lanjut.
Saya ngambil dari Quran aja lah. Mau sambung ayat? Hah? Sambung ayat? Ya coba ya. Sila. Juz 30 aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mana dulu? Iya. Dibantah. Masya Allah. Masya Allah. Muntas barakallah. Wah, nanyanya jangan juz 30 berarti. Ya. Dicatat namanya. Sudah? Azam. Ya udah, lanjut. Lanjut. Oh iya, baru ikhwan semua ya. Mau sambungin lagi? Ya coba nih ya. Sambungin lagi ayat ini. Ya tinggal angkat tangan ahwatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada? Teruskan. Nah itu masih satu ayat tuh. Ayat 31-nya. Asma'ullah thumma araduhum 'alal mala faqala anbi'uni bi asma kuntum ya mumtaz barakallah masyaallah. Tetap mumtaz barakallah. Lanjut. Ayat-ayat yang terkenal coba ya. Surat apa ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat apa ayat berapa? Ya. Hah? Ibrahim ayat? Kurang tepat ya. Dengan jawab Al-Furqan 74. Mumtaz barakallah. Tidak, insyaallah. Lagi? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat apa ayat berapa? $150 berapa? Satu lagi. Gak apa-apa ya. Iya Al-Baqarah. 156 dikit satu lagi ya. 155 yang walana beluwannakum bisyai ya. Insyaallah. Satu lagi. Udah sama ya. Ayat-ayat lagi nih. Rabbi la tadarni fardaw wa antum khairul warithin. Doanya Nabi Zakaria minta keturunan. Pas. Kesempatan terakhir Bapak-bapak. Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warithin. 30. 30. Katanya siap-siap. Paling gampang. 30. Ya sudah. Terakhir ini, pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dia lagi. Gantian bapaknya. Ya, muntasar kalau. Surat apa itu? Tuh kan, takwir tadi betul ya. Tapi betul ayatnya ya. Insyaallah. Sudah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah, semoga Allah berkahi yang paginya buka TikTok tapi dipakai ngaji. Doa ya. Mohon ridhonya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya datang dari diri ini, tolong dimaafkan, dinasehati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu ya, nanti kita ngaji lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.